Halo semuanya, selamat datang di vlog pertama saya. Hari ini kita akan menelusuri sebuah tempat di depan saya. Bangunan di depan saya ini adalah Gereja Katedral Denpasar. Menurut yang saya baca, gereja ini dibangun tahun 1993. Itu adalah peletakan batu pertamanya, dan juga tahun 1998 gereja ini sudah bisa digunakan atau pertama kali digunakan untuk beribadah. Jadi sekarang kita akan menelusuri bagian samping dari gereja. Sekarang ini saya berada di sebelah selatan gereja. Ini adalah pagar tembok dari gereja. Dilihat dari bentuk bangunan, gereja ini didominasi oleh warna batu bata. Jadi tepat berada di samping kanan saya ini adalah lapangan bola voli dari Gereja Katedral Denpasar, dan juga sekaligus sebagai lapangan bola basket dan juga lapangan badminton. Jadi kita akan melihat sejenak seperti apa bentuk lapangannya. Jadi di dalam lapangan ini terdapat beberapa tenda. Kebetulan saat ini Gereja Katedral sedang mengadakan lomba dalam rangka menyambut hari ulang tahun gereja. Jadi tenda-tenda ini dipasang dan tidak dibongkar, sehingga ketika ada perlombaan tidak repot-repot untuk dipasang lagi. Dan ini tampak samping dari Gereja Katedral Denpasar. Ini adalah pintu masuk ke gereja dari sebelah selatan, dan di sebelah kanan saya ini terdapat pastoran. Jadi pastoran ini tempat dari pastor paroki yang memimpin misa di Gereja Katedral Denpasar, Gereja Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Jadi teman-teman yang ingin bertemu dengan pastor paroki bisa langsung ke pastoran, atau tidak bisa langsung ke sekretariat paroki. Jadi sekarang saya akan coba langsung menuju ke depan gereja, dan kita akan coba izin ke satpam yang ada di depan. Kalau diizinkan, kita boleh masuk ke dalam untuk melihat lebih dekat apa saja yang ada di dalam gereja
apa saja yang berada di sekitar area gerejanya. Oke, kenapa saya membuat video vlog pertama ini dari sini? Karena di sebelah kiri sana adalah tempat saya tinggal atau kos saya. Jadi kebetulan tempat tinggal saya berada di depan gereja, jadi saya langsung membuat vlog ini dari depan gereja. Oke, itu kita melihat ada dua tamu yang berkunjung, wisatawan asing. Oke, jadi kita coba masuk ke dalam. Kita izin ke satpamnya apakah boleh kita mengambil video di dalam. Jadi di depan kita lihat dua tamu ini dibagikan kain putih untuk diikatkan ke pinggang. Sepertinya biar kelihatan lebih sopan ketika masuk ke dalam gereja. Oke, tadi saya sudah minta izin kepada satpamnya. Jadi kita boleh mengambil video di dalam. Jadi dari dekat kita bisa melihat bentuk bangunan atau tampak depan dari gereja Katedral Denpasar seperti ini. Dari reliefnya kita bisa melihat percampuran dua budaya antara budaya Bali dan budaya Kristen Katolik. Jadi ini menambah indah bangunan gereja ini. Gereja ini dilengkapi dengan fasilitas mencuci tangan. Jadi setiap hari Minggu ataupun hari biasa, ketika orang mau melakukan ibadah, harus melakukan cuci tangan dan pengecekan suhu. Jadi di depan kita ini Pentabisan Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar, Minggu 4 Juni 2017. Oke, sebelum kita maju lebih jauh, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, kita coba maju ke depan. Kita lihat dari dekat. Jadi pembangunan gereja ini sangat dipikirkan dengan matang. Jadi kita harus menaiki beberapa anak tangga untuk masuk ke dalam gereja. Jadi ketika ada banjir, air tidak mudah masuk ke dalam gereja.
Di depan kita ada sedikit genangan air, sepertinya terjadi kebocoran. Mungkin karena usia gereja yang sudah cukup lama, dioperasikan sejak tahun 1998 hingga sekarang, ya tentunya pasti mengalami beberapa kerusakan. Jadi dari pintu utama terdapat 3 pintu masuk. Di sebelah kiri adalah pintu A, di tengah ini pintu B, dan di sebelah kanan saya adalah pintu C. Jadi pintu untuk masuk ke dalam gereja ini bisa melalui depan, samping kiri, dan kanan. Nanti kita akan coba keliling melihat situasi di gereja, dan saya akan menunjukkan pintu masuk yang lain. Ini terdapat sebuah patung. Sepertinya patung ini terbuat dari kayu. Coba saya pegang. Iya, ternyata terbuat dari kayu. Jadi teman-teman yang beragama Kristen, khususnya Katolik, pasti sudah tahu patung ini adalah patung apa. Sedikit saya jelaskan bahwa patung ini adalah patung ketika Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Bunda Maria, ibu dari Tuhan Yesus ini, memangku putranya. Jadi hanya itu yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa searching di internet. Jadi ini kita akan mengelilingi gereja. Bunga-bunga yang sangat indah menambah keindahan dari bangunan gereja ini. Tanaman-tanaman yang sangat hijau. Jadi kita melihat ada beberapa burung yang terbang. Gereja ini tidak hanya dihuni atau dijadikan tempat ibadah bagi umat beragama Katolik, tetapi juga menjadi tempat bagi burung gereja. Ada burung merpati. Jadi kita akan coba naik melalui tangga ini. Sekilas kelihatannya sangat mewah, padahal warna bangunan ini hanya menggunakan warna asli dari batu bata. Ya, saya tidak tahu apakah dicat lagi atau tidak. Dan di bawah kita melihat ada ibu-ibu yang berkunjung ke gereja, mungkin sekedar
berwisata ataupun sedang berdoa, nah jadi untuk masuk ke dalam gereja, pintu aksesnya bisa mulai dari samping ini. Ini di samping bagian utara dari gereja. Jadi sebelah pagar tembok ini jalan lagi. Jadi gereja ini dikelilingi oleh jalan. Dan kebetulan tempatnya berada di pusat kota Denpasar. Di depan sana ada warna putih, itu adalah pintu masuk ke dalam gereja. Selain pintu 3 yang di depan tadi, kita akan coba turun kembali ke bawah. Iya, oke. Jadi ini adalah gambar-gambar perhentian dalam gereja Katolik. Kita mengenang tradisi jalan salib ketika Yesus disalibkan. Jadi ini adalah gambar-gambar dalam 12 peristiwa ketika Yesus memanggul salib. Tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena pengetahuan saya yang kurang tentang gereja Katolik dan tradisi-tradisinya. Di samping kanan saya ini adalah basement gereja. Nanti kita akan coba masuk ke dalam, kita melihat apa saja yang ada di basement gereja ini. Jadi sekarang kita sudah berada di belakang gereja. Jadi kita akan melihat bagaimana tampak belakang dari gereja ini. Dan kita lihat apa saja yang ada di belakang gereja ini. Jadi dulu teman-teman, belakang gereja ini adalah pintu depan, pintu masuk gereja, menurut yang saya dengar. Dan tidak tahu bagaimana ceritanya, sekarang pintu depan ini sudah pindah ke bagian barat dan pintu bagian depan yang dulunya ini ditutup. Jadi sekarang sudah masuknya melalui pintu bagian barat. Jadi ini tampak belakang dari gereja Katedral Denpasar. Sangat megah dan mewah. Jadi di samping saya atau di belakang saya ini terdapat Gua Maria. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Gua Maria
dari gereja katedral dan pasar ini bisa langsung masuk ke dalam gereja, lapor, cuci tangan, dan langsung menuju ke Gua Maria ini. Jadi dalam gereja Katolik, Bunda Maria sangat dihormati. Itu mengapa hampir di setiap gereja Katolik pasti punya tempat yang namanya Gua Maria ini. Jadi ini Gua Marianya tepat berada di belakang gereja katedral dan pasar. Jadi di sebelah atau di belakang Gua Maria ini adalah jalan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, gereja ini dikelilingi oleh jalan. Ini pintu gerbang untuk masuk yang dulunya menjadi pintu gerbang utama, pintu masuk gereja, sekarang ditutup dan diakses melalui pintu masuk di bagian barat. Jadi tempat saya berdiri ini, saya berada di bagian timur dari gereja katedral dan pasar. Jadi di depan saya itu adalah bangunan pastoran, yang di samping bangunan pastoran itu ada kos-kosan elit. Jadi teman-teman yang mau datang berwisata, di samping gereja ini terdapat banyak kos, terdapat banyak kontrakan. Teman-teman bisa langsung mengeceknya sendiri. Sekeliling gereja ini dihiasi dengan pohon-pohon, bunga-bunga, sehingga menambah keindahan dari bangunan gereja ini. Jadi sekarang saya berada di bagian selatan gereja. Kita akan coba masuk ke dalam basement gereja. Jadi di depan saya ini terdapat dua wastafel lagi. Jadi kita bisa lihat penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan di depan saya juga ini terdapat alat pengecek suhu. Jadi saya coba mengecek suhu saya. Ya, ternyata normal. Entahlah. Jadi ini adalah toko rohani dari gereja katedral dan pasar. Harapan, kesetiaan, cinta, sukacita, dan perdamaian. Ya tentu itu yang harus kita perjuangkan. Asik. Di sini adalah jadwal toko rohani di muka. Ini Senin sampai Sabtu dengan jam yang berbeda. Jam bukanya sama, jam 8 pagi. Jam tutupnya yang berbeda, jadi teman-teman bisa berkunjung sesuai jam yang tertera dalam tulisan tersebut. Oke, ini tampak
atau bentuk dari kondisi dari basement gereja. Dan pintu masuk ke dalam toko rohani melalui pintu ini, dan kita bisa lihat apa saja yang ada dalam toko rohani ini. Terdapat beberapa bingkai. Jadi bingkai itu Santa Teresa. Jadi teman-teman yang ingin membeli atribut rohani bisa langsung berkunjung ke basement gereja. Ini kita bisa lihat terdapat banyak bingkai, patung, lilin, ada kontas, ada salib tentunya, dan buku-buku panduan doa lainnya. Teman-teman bisa langsung berkunjung ke basement gereja jika teman-teman membutuhkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita langsung keluar. Kita lihat lagi apa saja yang terdapat di seputaran gereja ini. Oke, kita coba naik ke atas. Jadi di samping-samping gereja ini terdapat tangga yang sama. Jadi tangga ini adalah tangga akses untuk masuk ke dalam gereja. Nah, jadi sekarang kita berada di bagian selatan dari gereja Katedral Denpasar. Terdapat banyak patung. Jadi kenapa gereja Katolik memiliki banyak patung? Susah untuk saya jelaskan, mungkin teman-teman bisa mencari sendiri jawabannya di Google. Jadi di depan saya ini adalah pohon tentunya. Jadi maksud saya di depan sana adalah lapangan bola voli. Jadi kita akan turun, kita kembali ke depan gereja. Jadi selalu ada orang yang berkunjung ke gereja ini dengan berbagai kesibukan dan tujuan masing-masing. Tadi kita sudah masuk lewat pintu di bagian utara, masuk lewat tangga bagian utara maksud saya. Sekarang kita masuk lewat tangga bagian selatan. Nah, kita kembali ke tempat yang sama tadi. Nampaknya pintunya sudah dikunci, sudah ditutup. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam gereja, saya akan menampilkan cuplikan video yang pernah saya ambil sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi di dalam gereja, bentuk bangunannya seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat di layar ini. Jadi teman-teman bisa lihat di layar. Jadi di dalam gereja ini
Arsitekturnya seperti ini, dan yang kelihatan sekarang adalah bagian altar, dan di atas altar terdapat kubah. Ini anak OMK Gereja Katedral Denpasar. Halo. Kenalin dong, ini Ajeng. Bingung ya, pertama kali buat vlog nih. Jadi teman-teman, OMK itu adalah orang muda Katolik. Jadi teman saya itu adalah salah satu anggota dari organisasi OMK yang ada di gereja Katolik Roh Kudus Katedral Keuskupan Denpasar. Jadi sekarang kita akan menuju ke bagian utara dari gereja. Jadi di sebelah kanan saya ini salah satu pintu akses untuk masuk ke dalam gereja, selain pintu yang ada security-nya tadi. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa di samping gereja ini terdapat jalan. Gereja ini dikelilingi oleh jalan. Jadi posisi saya sekarang berada di bagian utara dari gereja katedral ini. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kita pada hari ini. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman dan memberikan informasi kepada teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.